Assalamualaikum Bu Tetra, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Ya, Selamat siang juga. gimana kabarnya Bu Tetra? Alhamdulillah luar biasa ini. Iya, ya Bu Tetra, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai ya Bu Tetra. Hari ini Bu Tetra ingin bertemu saya, itu mau ngobrolin apa ya? Ini Bu Rina, saya kan di kelas 6 ya Bu ya, itu di kelas puncak. Dan di bulan Maret, Februari, Maret, apalagi bulan Maret ini tuh setiap minggu anak-anak kelas 6 itu ada jadwal tryout, latihan ujian. Dan saya itu melihat bahwa anak-anak saya itu sudah mulai jenuh, sudah mulai bosan, mulai lelah begitu loh Bu, dengan adanya tryout yang setiap pekan ini. Oh begitu. Jadi Bu Tetra melihat anak-anak itu mulai jenuh ya, karena di bulan Maret ini kan tryout terus, ibaratnya itu kok koyo robot begitu ya. Iya benar. Nah, saya anak-anak sendiri mengalami saja juga. jenuh. Iya. Betul. Nah, sekarang coba kalau menurut Bu Tetra, anak yang bersemangat mengikuti pembelajaran dan tidak mengalami kejenuhan, itu kira-kira seperti apa Bu Tetra? Ya, anak yang bersemangat itu jadi mereka berangkat ke sekolah itu ya Bu ya, itu dilihat dari mukanya sudah ceria begitu loh Bu. Kemudian mereka ada motivasi dalam dirinya berangkat ke sekolah itu, meski dengan adanya ujian ataupun tidak, tetapi mereka sudah senang berangkat ke sekolah, sudah semangat, badannya itu semangat begitu loh Bu untuk berangkat ke sekolah. Nah, baik. Jadi menurut Bu Tetra, anak yang semangat dalam belajar untuk datang ke sekolah itu bisa kita lihat dari dia datang ya Bu, sudah dengan ceria, sudah dengan semangat, begitu ya Bu ya. Iya betul Bu Rina. Iya. Terus, nah di bulan Maret ini tadi Bu Tetra itu kan bilang semangat anak-anak itu kan menurun. Nah, kira-kira semangat anak-anak untuk mengikuti pembelajaran di bulan Maret itu kalau level 1 sampai 10 kira-kira ada di level berapa, Bu? Kalau saya rasa untuk saat ini mereka ada di level 4 itu, Bu. Oh, gitu ya. Berarti levelnya itu turun dari bulan-bulan sebelumnya. Iya. Nah, terus kira-kira Bu Tetra akan meningkatkan level semangat anak-anak itu di level berapa? Ya, paling tidak itu ya Bu ya, saya ingin di level 8 lah Bu. Oh, baik. Nah, biar anak-anak itu tetap semangat terus, apalagi di bulan selanjutnya itu pasti mereka masih, karena masih ada jadwal tryout ya, jadi saya ingin melihat anak-anak tetap semangat terus begitu. Iya, tetap semangat terus untuk mengikuti pembelajaran ya Bu ya. Kira-kira menurut Bu Tetra sendiri, untuk bisa mengembalikan semangat anak bisa sampai ke level 8, itu kira-kira bagaimana menurut Bu Tetra? Ya, untuk yang pertama saya ingin mengembalikan semangat mereka itu dengan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya. Itu bisa saya dengan yel-yel penyemangat, kemudian dengan teknik mindfulness itu saya lakukan dengan teknik stop gitu, agar anak-anak kembali fokus lagi, mereka kembali konsentrasi lagi dengan pembelajaran, dengan belajar di kelas. Kemudian yang ketiga, saya inginnya mereka itu ada suasana baru, jadi belajar tidak hanya di kelas. Nah, saya inginnya mereka belajar di luar, bisa keluar kelas atau keluar sekolah lah Bu, saya inginnya seperti itu, agar semangatnya mereka itu kembali ada gitu Bu ya. Oh iya. Jadi untuk membalikan semangat mereka itu Bu Tetra ada langkah-langkah yang ingin ditempuh. Tadi kalau saya rangkum itu yang pertama dengan memberikan yel-yel bersemangat, kemudian menerapkan teknik mindfulness, kemudian memberikan suasana belajar baru tidak hanya di kelas, bisa di luar kelas. Apakah begitu Bu rencananya? Iya, betul sekali Bu Rina. Oh iya. Terus dari rencana Bu Tetra, kira-kira yang bisa Bu Tetra lakukan lebih dulu tuh yang mana Bu ya? Kalau untuk yang paling dekat yang bisa saya lakukan itu yel-yel penyemangat di awal pembelajaran dan teknik stop itu Bu. Karena ini kan anak-anak juga masih ujian ya, jadi saya ingin mengembalikan
semangat mereka dulu di awal sebelum mereka masuk ke ruang ujian atau mengerjakan soal ujian. Kalau untuk yang ketiga tadi, belajar di luar kan saya harus komunikasi dahulu juga dengan guru-guru yang lain atau dengan orang tua juga. Jadi mungkin untuk yang bisa dekat kita lakukan yang nomor 1 dan nomor 2. Oh, nggih, baik. Nah, jadi Bu Tetra kira-kira sudah menemukan solusinya belum untuk mengembalikan semangat anak yang tadi di level 3 untuk bisa menjadi level 8 itu kira-kira dengan rencana yang ingin Bu Tetra sampaikan tadi kira-kira bisa nggak Bu diterapkannya? Sangat-sangat bisa, Bu. Saya yakin dengan penyemangat semoga mereka juga saya bersemangat, mereka menjadi bersemangat, jadi ada transfer energi. Semoga begitu. Oh, nggih. Baik-baik Bu Tetra. Jadi sudah nggih untuk solusinya sudah Bu Tetra temukan sendiri. Semoga besok bisa berprogres untuk anak didik untuk bisa tetap bersemangat mengikuti pelajaran. Nah, Iya. untuk kabar selanjutnya saya menunggu ya Bu Tetra. Semoga rencana Bu Tetra bisa dilaksanakan. Saya tunggu progres selanjutnya. Iya, terima kasih Bu Bu Rina. Tetra. Saya Semoga bisa tetap mendapatkan semangat mengganggu iya, anak-anak. saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Bu Iya. Rina. Terima kasih sama-sama. Semoga sukses Bu Tetra. Tetap Amin, semangat. amin. Semangat selalu. Selamat siang Bu Rina. Apa kabar? Selamat siang Bu Tetra. Alhamdulillah keadaan saya baik. Luar biasa baik. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih ya Bu Rina, ya tidak lama lah, paling 5 sampai 10 menit. Nah, apa nih yang ingin Bu Rina sampaikan di siang hari ini? Oh iya, senang sekali saya ketemu Bu Tetra. Jadi begini Bu Tetra, saya itu sebagai guru kelas 6 itu kan mempunyai sebuah masalah karena saya sudah mengidentifikasi dari hasil-hasil tryout anak didik saya itu ada 2 orang yang nilainya itu kan jauh tertinggal dari teman-temannya. Nah, Ya. setelah saya amati, anak-anak itu tuh kurang fokus dalam dia menerima pelajaran saya, Bu. Oke, berarti melihat dari hasil tryout selama ini ada 2 anak yang nilainya jauh dari teman-temannya karena dia tidak fokus ya saat belajar di kelas bersama dengan Bu Rina, begitu ya? Betul, betul, Bu. Iya, baik. Nah, Bu Rina, karena waktu kita tidak banyak ya. Nah, Bu Rina mau mendapatkan apa sih sebenarnya dari percakapan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi, Bu. Bagaimana untuk bisa memfokuskan 2 siswa saya tersebut sehingga hasilnya itu tidak jauh berbeda dari teman-temannya, Bu. Baik. Nah, memfokuskan gitu ya untuk anak-anak kita. Nah, menurut pengamatan Bu Rina, anak yang fokus belajar itu sebenarnya seperti apa sih Bu Rina? Menurut saya ya Bu, kalau anak itu fokus belajar, ketika dia itu sedang belajar, kemudian saya meminta dia itu memberikan umpan balik, ya dia itu harus bisa menjawab. Walaupun jawaban yang dia sampaikan itu tuh salah itu tidak apa-apa. Gitu Artinya ya. dia itu tetap full body contact ada di Iya, situ gitu loh Bu. Tidak oke. uak-uwik, tidak senggol-senggol, tidak ngobrol dengan temannya sendiri Bu. Oke, itu fokus ya secara idealnya begitu. Jadi perhatian penuh kepada Bu Rina begitu ya? Iya, betul. Iya, baik. Nah, kalau idealnya nih anak yang fokus seperti itu di level 10 begitu ya Bu Rina. Nah, sekarang ini untuk 2 murid Bu Rina tadi itu ada di level berapa sih Bu sekarang? Menurut saya dia itu masih di level 3 Bu. Oke, di level 3 ya. Nah, kalau sekarang di level 3 Bu Rina, paling tidak inginnya Bu Rina itu mereka ada di level berapa? Ya paling tidak, kalau dia itu benar-benar niat sekolah, dia itu bisa berada di level 6 lah Bu.
ya separuh lebih. Dengan seperti itu kan artinya dia itu full body contact ketika belajar itu memperhatikan, sehingga ending dari hasil dia itu belajar memperhatikan dengan sungguh-sungguh, nilainya itu juga nggak jauh berbeda dengan teman-temannya. Iya, baik itu ya. Dari 3 menjadi ke 6 tuh setidaknya sudah ada peningkatan sehingga ya bisa membuat mereka lebih fokus lagi kepada pembelajaran. Begitu ya Bu Rina ya? Iya, betul. Nah, dari hal itu Bu Rina, nih apa sekiranya yang bisa Bu Rina lakukan untuk membantu mereka? Menurut saya ya Bu ya, Ya. walaupun anak ini itu tuh sudah saya berikan tempat duduk di paling depan, nah dia itu masih belum fokus, maka saya akan mengubah tempat duduknya itu di nomor 2. Tapi sebelum itu di awal pembelajaran mungkin saya akan menerapkan teknik mindfulness, di mana teknik ini sudah saya dapatkan di program Guru Penggerak Bu. Karena setelah saya dapatkan saya harus mempraktekkan itu. Nah, mungkin dengan teknik mindfulness saya akan mempraktekannya setiap hari sebelum pembelajaran. Yang kedua, saya memindah tempat duduk itu di nomor 2 atau 3, karena kalau di nomor 1 itu malah lolos dari pengamatan saya kan Bu, ketika dia mau nggak memperhatikan itu kan saya biasanya berdiri di antara bangku paling depan. Nah, itu kan nggak fokus. Yang ketiga, saya akan memindah teman tempat duduknya itu dengan teman yang mungkin mempunyai pemahaman yang lebih dan full konsentrasi, atau dia akan saya jadikan tutor sebaya untuk membantu dia dalam belajar. Kemudian yang keempat, saya akan menambah jam pembelajaran dia setiap pulang sekolah 5-10 menit untuk mengulangi materi-materi yang dia itu belum paham Bu. Sehingga hasil ending akhirnya saya harapkan nilainya bisa naik juga di level 6. Oke, baik. Jadi tadi ada kegiatan mindfulness dulu, kemudian mengubah tempat duduk, meminta temannya sebagai tutor sebaya gitu ya, dan yang keempat tadi Bu, tambahan jam pelajaran begitu ya Bu ya? 5-10 menit setelah pulang sekolah. Ya, baik. Nah, kemungkinan ini Bu Rina, kemungkinan dari 4 tadi yang bisa dilakukan itu seperti apa? Bagaimana? Yang bisa saya lakukan adalah yang 1, 2, 3 mungkin Bu. Karena dengan teknik mindfulness itu kan akan menyiapkan anak itu untuk fokus mengikuti pelajaran. Jadi setiap anak nggak fokus atau mungkin setiap pergantian jam pelajaran saat setelah istirahat, saya terapkan itu antara 3-5 menit untuk mengembalikan fokus mereka. Itu saya harapkan anak-anak semuanya bisa fokus ke pelajaran saya. Yang kedua, dengan saya memindah tempat duduk itu saya tidak akan lepas pengamatannya itu dari saya. Kemudian dengan dia duduk dengan tutor sebaya yang mungkin dia mempunyai kemampuan lebih, itu akan membantu dia ketika dia itu mengalami kesulitan. Gitu Bu. Baik. Dari 3 itu Bu, yang paling dekat bisa dilakukan itu kapan nih kira-kira mau dilakukan? Ya mulai besok Bu, karena lebih cepat lebih baik karena ini sudah mau akhir pembelajaran di kelas 6. Oke, baik ya, mulai besok bisa dilakukan ya 3 hal tersebut, bantuan dari Bu Rina untuk 2 anak tadi. Nah, ini karena kita sudah di akhir percakapan ini Bu Rina, apa nih yang Bu Rina dapatkan dari pembicaraan kita siang hari ini? Ya, Bu Tetra, halo. Ya, baik. Nah, Bu Rina, karena kita sudah ada di akhir pembicaraan kita ya. Nah, Bu Rina mendapatkan apa dari percakapan kita siang hari ini? Oh iya Bu, ternyata saya itu sudah menemukan solusi Bu untuk mengatasi anak saya yang kurang fokus. Tadi dari pembicaraan kita itu ternyata saya itu baru sadar Bu bahwa saya itu punya solusi sendiri, yaitu menerapkan teknik mindfulness, memindah tempat duduk, kemudian memberikan tutor sebaya semejanya, kemudian mau menambah jam pelajaran itu Bu. Oke, baik. Saya
saya ingin dengar nih cerita selanjutnya Bu Rina. Semoga dengan apa yang tadi kita bicarakan hari ini ya, besok bisa diterapkan. Saya ingin mendengar progresnya seperti apa cerita selanjutnya. Begitu ya Bu Rina. Terima kasih. Semoga sukses selalu Bu Rina. Ya, terima kasih kembali Bu Tetra.